Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyul ulubi wa kitab amma. Yang saya hormati Dewan Juri dan Panitia Lomba serta hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat melakukan aktivitas tanpa kita hingga detik ini tanpa kekurangan satu apapun. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan emas ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menelaah suatu ungkapan ata'allamu fi sigurkan nafsi alal hajar ata'allamu fil kibarkan nafsi alal ma. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Allah ya Karim, keterangan di atas telah mengingatkan kita untuk pandai-pandai dalam memilih dan memilah-milah waktu yang kita punya. Gunakan waktu kecil kita untuk belajar, kemudian mengamalkannya di masa dewasa. Masa kecil kita miskin, tetap mencari ilmu. Masa kecil kita yatim, tetap mencari ilmu. Tidak ada kompromi dan tak ada tawar-menawar. Masa kecil kita, mari kita gunakan untuk mencari ilmu. Setuju? Sekarang kita belajar ilmu di waktu kecil, bagaikan mengukir nama kita di atas batu. Hari ini kita mengukir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ukiran itu tidak akan hilang. Sekarang gunakan kaki kita daripada sibuk mengejar keinginan dunia. Lebih baik kita langkahkan menuju ke majelis taklim. Gunakan telinga kita daripada sibuk mendengar kejelekan orang lain. Lebih baik kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Hadirin rahimakumullah, kenapa Aisyah sampaikan demikian? Karena sedikit orang yang menyadari bahwa belajar harus di waktu kecil. Banyak orang yang menunggu kaya, banyak orang yang menunggu dewasa baru mau pergi ke majelis taklim. Betul? Bu, Pak, sekarang kita mengantarkan anak kita ke pesantren dengan perasaan sedih, menangis bercucuran air mata, mengingatkan membayangkan mereka akan jauh dari kasih sayang kita sebagai orang tua. Membayangkan makan akan seadanya, tidur beralaskan tikar berselimutkan kain sarung. Namun percayalah, kelak di masa yang akan datang kita akan tersenyum bahagia karena melihat anak-anak kita menjadi orang yang pandai. Amin. Dan yang terpenting adalah mereka yang kita antarkan ke pesantren saat pulang nanti akan menjadi orang yang soleh berilmu. Amin. Itulah keutamaan orang yang belajar ilmu di waktu kecil. Sulit memang, susah iya, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu ketika sudah dewasa, seperti ungkapan di atas, ata'allamu fil kibarkan nafsi alal ma. Belajar di waktu dewasa, laksana mengukir di atas air. Saat ini tulisannya ada, saat ini pula tulisannya menghilang. Saat ini kita belajar, saat itu pula kita lupa pelajaran yang baru kita dapat. Itulah kerugian orang yang belajar ilmu ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk belajar ilmu. Hadirin rahimakumullah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Ini karena ada
satu keterangan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah tanpa menggunakan ilmunya, maka amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan ibadah haji kita tidak akan bernilai di hadapan Allah jika dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan ilmu. Kenapa tidak diwajibkan untuk belajar? Ini karena ada Allah memberikan penawaran yang sangat precious. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Buka spanduk. Terus si kecil sama siapa? Si kecil sama siapa? Yang artinya bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ilmu dan iman dibesari untuk saling melengkapi. Jika hilang salah satu, maka yang lainnya tidak akan berfungsi dengan baik. Jika orang berilmu tadi memiliki iman, maka ia akan pintar, namun kepintarannya akan dipakai untuk membodohi orang lain. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika orang beriman tapi tidak mempunyai ilmu, maka ia akan mempunyai kepercayaan kepada Tuhannya, namun itu akan menjadikan sebuah peluang untuk orang lain membodohi dirinya. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara ilmu dan iman untuk mencapai kesuksesan hakiki dunia dan akhirat. Namun ingat hadirin, jika kita sudah menjadi orang yang sukses dengan ilmu kita, maka jangan pernah berhenti untuk berpikir, kenapa kita bisa menjadi seperti ini? Siapa orang-orang yang hebat di balik kesuksesan kita? Mereka adalah guru-guru kita. Tanpa ilmu darinya, kita tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Tanpa doa darinya, kita tidak akan mampu menjadi orang yang hebat. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah penangkapnya. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan tali yang kuat. Kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan tanpa didasari ilmu agama itu buta, dan ilmu agama tanpa didasari ilmu pengetahuan itu lumpuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak, yang berarti tak ada satupun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.